Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Aneh bin ajaib teman-teman, orang yang memakan harta orang lain, ya para koruptor, para pungli, para orang yang menerima sogok, itu kok aneh gitu kan. Kok berani-beraninya dia memakan harta orang lain, kemudian hartanya membeli makanan buat dia sholat, makan kenyang, punya energi, terus sholat gitu kepada Tuhan yang Maha Esa, diambil dari harta haramnya. Apakah nggak malu? Orang-orang yang makan dari harta haram, kemudian uangnya buat beli Quran misal, terus dia baca Al-Quran, terus dia mengharapkan surga. Aneh sekali orang-orang seperti itu teman-teman. Bisa-bisanya dia hidup berkeyakinan Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mendengar, tapi dia hidup dengan fasilitas uang haram, uang korupsi, uang nyolong, uang dari kerjaan yang tidak amanah. Sama teman-teman, kalau kita kerja ngikut orang terus kita nggak amanah, tidak sesuai dengan SOP, sama kita makan gaji buta, dalam arti kita makan gaji yang tidak murni bersih, gaji itu halal, sebagian daripada gaji tersebut haram. Terus kita buat anak istri, innalillahi saudara. Karena apa? Uang haram itu akan menghancurkan seseorang. Menghancurkannya macam-macam, dari ditimbulkannya penyakit, dari diberikannya kegelisahan dalam hidup, tidur nggak enak, makan tak enak, berpikir tidak jernih, berpikirnya itu mumet gitu, kayak buntu aja. Cara pandangnya itu tidak tajam, tidak cerdas, tidak logis, hidupnya tidak semangat, penuh energi positif, enggak, karena hidupnya berkelimpangan oleh harta haram. Harta haram itu bagaikan racun saudara, membuat penyakit, membuat sekeliling hancur dan rusak. Banyak orang yang hartanya haram menjadikan anak-anaknya berperilaku tidak benar, dalam arti kehidupannya itu tidak soleh saudara. Ada yang anak-anaknya menghamili orang lain, suka berzina misal, atau istrinya selingkuh, dianya sedang nyolong duit orang lain buat anak istri, istrinya selingkuh, anaknya melakukan perbuatan kejahatan dikarenakan proses uangnya itu dari harta haram. Harta haram membuat energi orang tersebut menjadi gelap. Karena orang yang memakan harta haram, karakter dan sifatnya itu gelap, tidak nyaman, tidak memberi cahaya kepada sekeliling, lebih kepada isi hatinya apatis kepada orang lain, tidak peduli sama orang lain. Munculnya kemunafikan, munculnya kebusukan dalam hati, munculnya kebutekan dalam pikiran, yang kadangkala orang yang selalu makan harta haram, dalam memori penghafalan dia kurang, dalam menyebut asma-asma Tuhan dalam ayat Quran dia tersendat-sendat dikarenakan hatinya gelap, pikirannya gelap dikarenakan memakan harta haram. Orang yang sadar dia orang Islam misal, kemudian dia berani makan harta haram, maka dia akan diliputi kegelisahan, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan. Hidup cuma sebentar, makan dari hasil haram, maka hasilnya apa? Hasilnya hidupnya sudah sebentar, mati dalam kebinasaan. Misal dia hidupnya cuma 30 tahun saudara, hidup dia dari umur 1 tahun sampai 30 tahun,
Kemudian dari umur 30 tahun dia meniti karir dari hasil harta haram misal. Ke 30 tahun kemudian berarti umurnya 60 tahun. Dan di dalam 60 tahun itu dia mengalami perjalanan yang di dalamnya diliputi oleh kebobrokan, kebusukan, kemunafikan. Memakan harta haram membuat dirinya tidak nyaman beribadah. Memakan harta haram membuat lisannya tidak basah dalam berzikir dan melantunkan ayat Quran. Karena apa? Memakan harta haram. Jangan dibilang orang korupsi itu enak, orang korupsi itu nggak enak. Karena apa? Pasti dia akan jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan, mendekati dengan Tuhan itu harus dengan hati yang bersih, badan yang bersih. Contoh, ketika kita mau sholat kita harus berwudu dulu. Itu membuktikan bahwasanya mendekati Tuhan itu harus dengan bersih, baik bersih hatinya, kedua bersih dari badannya. Bersih di sini juga bukan sekedar maknanya bersuci dengan air. Bersih di sini adalah dengan cara tangannya tidak kotor oleh hal-hal yang buruk. Tangannya tidak mengambil barang orang lain, atau tangannya tidak melukai orang lain, atau matanya tidak berlumuran maksiat, telinganya tidak berlumuran maksiat. Makna dari ibadah adalah bersih. Maka orang yang ingin bahagia, orang yang ingin hatinya tenang, pikirannya jernih, lisannya penuh dengan kelembutan dan kebijaksanaan, itu adalah orang-orang yang selalu setiap harinya membersihkan diri. Dengan cara apa? Satu, misal kalau dia kerja sama orang, dia amanah, betul. Kemudian yang kedua adalah dia berusaha menjadi kebermanfaat bagi orang lain. Ketiga, dia berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, saudara. Keempat, dia selalu berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah dia adalah orang yang tidak bersuuzon kepada orang lain. Karena apa? Orang yang selalu bersuuzon sama orang lain adalah orang yang hatinya tidak nyaman, saudara. Betul. Mengkritik itu bukan suuzon. Mengkritik adalah sesuatu hal yang dia menganalisa, berpikir, berlogika, bernalar, oh ini salah nih, harus seperti itu. Karena kalau tidak ada kritikan dalam hidup, maka tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada perubahan yang membuatnya makin baik, makin bagus, makin indah, makin benar. Karena adanya kritikan. Kritik itu bisa diberikan dari orang lain ke kita atau dari kita sendiri bentuknya. Yang pasti hidup kita teratur, hidup kita jadi indah karena ada kritikan. Baju kotor terus kita bersihkan, itu karena hati kita mengkritik, akal kita mengkritik. Ini baju kotor bau, bikin gatal, bikin orang lain gak nyaman. Ini adalah kritikan, saudara. Jadi bagaimana? Jadi kritikan itu bukan sedang menjelekan atau suuzon, tapi kritikan itu adalah sesuatu hal yang menjadikan kehidupan makin bermakna, makin baik, makin teratur, makin terarah. Itulah sebuah kritikan. Jadi orang yang dikritik terus marah, itu namanya orang sombong, saudara. Seperti kita dengar dalam hadis,